Tinggal dicentang-centang dan klik OK, atau centang, klik tekan enter, boleh. Centang, tekan enter. Dilakukan terus sampai seluruh aktivitas SKP dari bawahan Bapak Ibu berubah warna menjadi biru. Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana atasan langsung melakukan verifikasi terhadap setiap aktivitas harian SKP maupun aktivitas harian non-SKP bawahannya, baik itu atasan langsung yang sebagai korwas yang menjadi atasan langsung pengawas, atau Bapak Ibu pengawas sebagai atasan langsung dari kepala sekolah, maupun kepala sekolah sebagai atasan langsung dari guru dan pegawai tata usaha. Itu semuanya masuk di menu yang sama, di bagian menu aktivitas di sebelah kiri Bapak Ibu, kita klik, lalu kita klik di bagian verifikasi bawahan. Nah, di sini akan muncul tampilan seluruh bawahan kita. Kemudian di sini bulannya, kita klik di bulan Januari, lalu kita klik cari. Nah, setelah muncul tampilan bulan Januari, kita tinggal melihat memverifikasi masing-masing aktivitas dari setiap bawahan kita. Misalnya dimulai dari yang pertama atau dimulai dari yang kedua, dia selalu menggunakan atau mengklik di tombol verifikasi. Saya ambil contoh, misalnya kita pilih salah satu guru supaya lebih lebih terarah. Bapak Ibu bisa mulai verifikasi dari orang yang pertama. Tinggal klik di verifikasi, atau bisa saja mungkin mau mencari nama seseorang, misalnya tinggal ketik marga atau ketik nama dari bawahan yang ingin Bapak Ibu verifikasi, lalu klik verifikasi. Di sini akan muncul dua tampilan menu untuk aktivitas SKP dan aktivitas non SKP. Kita pilih mana saja terlebih dahulu, boleh kita dahulukan aktivitas. Nah, di sini akan muncul seluruh aktivitas dari bawahan Bapak Ibu. Tinggal klik di atau centang di tombol di kotak, bagian kotak, tekan lalu OK. Demikian juga seterusnya. Tinggal dicentang-centang dan klik OK, atau centang, klik tekan enter, boleh. Centang, tekan enter. Dilakukan terus sampai seluruh aktivitas SKP dari bawahan Bapak Ibu berubah warna menjadi biru. Dilakukan terus sampai selesai. Bapak Ibu harus perhatikan sehingga tidak ada satu kegiatan yang tidak dicentang. Semuanya harus dicentang. Ya, selesai. Lalu kita klik di bagian luar. Kita klik lagi kembali verifikasi untuk mengecek aktivitas non-SKP. Kita cek di bagian sini, kegiatannya itu sudah harus sama banyak. 32 kegiatan, 32 kegiatan. Artinya seluruh kegiatan ini sudah berhasil diverifikasi. Setelah itu kita klik di luar, kemudian kita klik kembali verifikasi, lalu kita klik di aktivitas non-SKP. Nah, lakukan hal yang sama, centang, lalu klik OK atau Enter, centang, OK atau Enter. Dilakukan terus-menerus sampai seluruh aktivitas non-SKP dari bawahan Bapak Ibu itu tercentang. Setelah Bapak Ibu
verifikasi setiap aktivitas SKP maupun non-SKP dari bawahan, maka Bapak Ibu melakukan penilaian terhadap kualitas bawahan. Jadi untuk verifikasi, sebelum kita ke kualitas bawahan Bapak Ibu, kita harus memverifikasi seluruh aktivitas dari bawahan kita. Prosedurnya sama seperti yang saya beri contoh tadi pada bawahan yang pertama. Bapak Ibu klik di tombol verifikasi sebelah kanan ini, lalu klik di aktivitas SKP, lalu centang seluruh aktivitas yang ada ini sehingga berubah menjadi warna biru. Kemudian pindah ke aktivitas non-SKP, lakukan juga hal yang sama. Dicentang-centang di kotak putih ini sampai seluruh aktivitas ini berubah menjadi biru. Nah, setelah seluruh bawahan Bapak Ibu lakukan verifikasi untuk setiap aktivitasnya, Bapak Ibu klik di sini lagi untuk memberi nilai terhadap kualitas bawahan. Di menu kiri ada kualitas bawahan, Bapak Ibu klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita ingin menilai kualitas bawahan mulai dari Januari, tinggal kita klik di sini. Ada pilihan bulan, kita klik di Januari. Lalu kita klik lihat. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik di detail kualitas. Seperti ini. Nah, ini kenapa masih kosong? Karena kita harus mengisi duluan dari memverifikasi aktivitas SKP dan non SKP Bapak Ibu. Nah, saya akan memberi contoh. Untuk contoh tadi, bawahan yang sudah diverifikasi kegiatan SKP dan non SKP-nya, kita klik di bagian detail kualitas. Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini nilainya sudah muncul. Kenapa? Karena saya sudah melakukan penilaian kualitas. Tapi kalau belum, nanti muncul angka 0 di sini. Nah, untuk menilai kualitasnya, Bapak Ibu klik di icon pensil ini. Tinggal Bapak Ibu klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal isikan nilai kualitas dari kegiatan-kegiatan ini. Menurut Bapak Ibu, oh ini pantas nilai kualitasnya sekian. Tinggal masukkan di kotak putih ini rentangannya dari 0 sampai 100. Sudah ada ketentuan memang. Tinggal Bapak Ibu, misalnya dikasih nilai 90, tinggal ketikkan 90. Lalu digeser kursornya ke bawah, kalau masih ada seperti ini, tinggal diisi lagi, misalnya 89, misalnya. Lalu kalau masih ada di enter lagi, misalnya 97. Lalu berikut, kalau masih ada diisi lagi, misalnya 91. Lalu Bapak Ibu klik simpan. Nanti akan muncul rata-ratanya di kotak ini. Lalu klik OK. Nah, apabila sudah diklik OK, maka Bapak Ibu cari lagi nama bawahan yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan penilaian kualitasnya. Ketikkan namanya di bagian sini pencarian, lalu klik detail kualitas. Nah, di sini sudah muncul nilai kualitasnya 91,75. Parameter jam kerja ini didapat dari mana? Dari nilai atau hasil aktivitas SKP dan aktivitas non SKP yang tadi sudah kita centang. Kemudian nanti dapat nilai SKP-nya. Nilai SKP ini didapat dari rata-rata parameter nilai kualitas dan parameter jam kerja, atau dapat dari 91,75 ditambah 87 dibagi 2, hasilnya seperti ini.
Bapak Ibu. Nah, apabila menurut Bapak Ibu nilai SKP bawahan ini terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka Bapak Ibu hanya bisa melakukan perubahan di sini, nilai kualitasnya. Tinggal klik, dirubah-rubah sedemikian rupa sampai Bapak Ibu merasa atau menilai bahwa SKP-nya sudah pantas nilainya sekian. Seperti itu. Sedangkan untuk parameter jam kerja itu sudah tidak bisa diedit Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, apabila kita sudah selesai memberi nilai kualitas, maka tugas kita sebagai bawahan sebagai atasan langsung sudah selesai. Dan prosedur yang sama dilakukan secara terus-menerus atau dilakukan sampai seluruh bawahan kita verifikasi aktivitas SKP dan non-SKP-nya, dan kita lakukan penilaian terhadap kualitasnya. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sebagai atasan langsung. Kiranya tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memberi penilaian ataupun memverifikasi kegiatan atau aktivitas SKP dan non-SKP dari bawahan Bapak Ibu. Terima kasih.